Pernah kepikiran gak sih gimana sebuah negara bisa dapat namanya? Nah, cerita Venezuela ini dimulai jauh sebelum ada peta modern kayak sekarang. Kita akan lihat gimana sebuah daratan kuno yang tadinya dihuni masyarakat adat akhirnya berubah jadi sebuah bangsa yang lahir dari api revolusi. Yuk, kita mulai. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah wilayah yang dijuluki Venesia kecil, iya Little Venice, oleh penjelajah Eropa cuma karena rumah-rumah panggungnya di atas air, bisa bertransformasi jadi sebuah bangsa yang merdeka? Nah, perjalanan dari sekedar julukan sampai jadi identitas nasional inilah yang bakal kita bedah bareng-bareng. Oke, buat ngerti Venezuela, kita harus mundur jauh ke belakang, ke masa sebelum bendera Spanyol berkibar di sana. Ini tuh dunia yang udah hidup banget, penuh dengan budaya dan masyarakat yang udah berkembang ribuan tahun lamanya. Coba bayangin, jauh sebelum tahun 1498, daratan ini udah jadi rumah buat masyarakat kayak suku Arawak dan Karib. Mereka ini bukan cuma sekadar tinggal di sana, tapi mereka itu ahli adaptasi. Mereka bangun peradaban di dataran rendah tropis sampai di lereng pegunungan Andes yang curam. Hidup mereka ditopang sama jagung dan ubi, dan mereka punya jaringan dagang yang nyambungin pesisir sama pedalaman. Ini dunia yang mandiri dan berfungsi penuh. Terus di tahun 1498, boom, semuanya berubah selamanya. Kedatangan Christopher Columbus itu bukan cuma pertemuan biasa loh. Ini tuh awal dari era yang bener-bener baru yang bakal nulis ulang sejarah wilayah ini. Dominasi kolonial Spanyol pun dimulai dan nasib Venezuela berubah total buat ratusan tahun ke depan. Nah, sekarang kita masuk ke era dominasi Spanyol. Dan ini ya bukan cuma soal ganti penguasa aja. Ini tuh perombakan total cara hidup, struktur sosial dan ekonomi yang asli dibongkar habis, terus dibangun lagi sesuai kemauan para penjajah. Perubahannya drastis banget. Coba dibayangin, komunitas yang tadinya mandiri, sekarang harus tunduk sama hierarki kolonial yang kaku banget. Pertanian buat makan sendiri, sekarang jadi kerja paksa buat ngeruk sumber daya alam. Bahkan soal kepercayaan, sistem kepercayaan asli mereka diganti sama Katolik yang seringkali dijadiin alat kontrol sosial. Transformasinya mendalam dan seringkali brutal. Tapi, ya gitu deh, di mana ada tekanan, di situ pasti ada perlawanan. Dan di Venezuela, benih-benih perlawanan itu mulai tumbuh. Api revolusi pun mulai menyala, nggak cuma di Venezuela, tapi di seluruh Amerika Selatan. Ide-ide revolusi ini ternyata bisa berlayar nyeberangin lautan. Gema dari revolusi Amerika dan Prancis, soal kebebasan, hak asasi, kedaulatan rakyat, semua itu mulai kedengeran sama para pemikir di Venezuela. Mereka mulai mikir, wah kayaknya takdir yang lain tuh mungkin. Nah, ini dia momen percikan apinya. Tanggal 19 April 1810, para pemimpin di Caracas ngelakuin sesuatu yang nggak kebayang sebelumnya. Mereka bentuk pemerintahan sendiri. Ini tindakan pembangkangan yang terang-terangan banget sama kerajaan Spanyol. Sejak saat itu, perjuangan panjang buat merdeka resmi dimulai. Iya, namanya juga perjuangan besar. Pasti butuh pemimpin kan? Dalam perang kemerdekaan yang brutal dan makan waktu lama ini, ada satu orang yang muncul jadi tokoh utamanya, yang nyatuin semua perlawanan. Dan orang itu adalah Simón Bolívar. Dia dijuluki El Libertador, sang pembebas. Visinya itu luar biasa. Dia nggak cuma berjuang buat kemerdekaan Venezuela, tapi dia punya mimpi seluruh benua Amerika Selatan bebas dari cengkraman kolonialisme. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya tahun 1821 jadi puncaknya. Kemenangan telak pasukan Bolívar di pertempuran Carabobo itu secara efektif ngancurin kekuatan Spanyol di sana dan jadi penentu kemerdekaan Venezuela. Ini benar-benar kemenangan yang mengubah segalanya. Tapi ternyata nih menang perang itu baru setengah jalan. Tantangan sesungguhnya justru baru mulai. Gimana caranya membangun sebuah bangsa yang stabil dari puing-puing perang dan kolonialisme? Jalannya tuh nggak lurus-lurus aja. Awalnya, ada mimpi besarnya Bolívar, Gran Colombia, sebuah negara federasi raksasa. Tapi, mimpi ini nggak bertahan lama. Ketegangan politik dan persaingan antar wilayah ternyata terlalu kuat. Akhirnya, di tahun 1830, federasi itu pecah. Nah, dari perpecahan inilah lahir Republik Venezuela yang kita kenal sekarang. Sayangnya, merdeka bukan berarti langsung damai. Runtuhnya kekuasaan Spanyol ninggalin kekosongan kekuasaan kan? Nah, yang ngisi kekosongan ini para caudillos. Mereka ini para panglima perang lokal yang karismatik, yang masing-masing nguasain wilayahnya sendiri dan terus-terusan perang satu sama lain buat ngerebutin kontrol nasional. Akibatnya, abad ke-19 jadi era konflik internal yang kayaknya nggak ada habisnya.
Jadi, kita tutup bagian pertama ini di sini. Kisah Venezuela ini kan cerita tentang sebuah bangsa yang lahir dari konflik sekaligus harapan. Tapi perjuangan yang sesungguhnya buat membangun persatuan dan stabilitas ternyata baru aja dimulai. Pertanyaannya pun tetap relevan sampai sekarang. Gimana coba sebuah bangsa bisa nentuin nasibnya sendiri kalau fondasinya aja dibangun di atas kekacauan? Pertanyaan inilah yang bakal terus ngebentuk takdir Venezuela ke depannya.